Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Trisna Cahyani, NIM 1813031031037 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas 5B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review artikel dari tugas mata kuliah Telaah Kimia SMA 3 yang mengangkat permasalahan dalam mengajar pada topik reaksi redoks. Baik, langsung saja menuju slide yang pertama. Artikel ini berjudul Problem in Teaching the Topic of Redox Reaction, Action and Conception of Chemistry Teacher. Yang mana penulisnya itu ada Onno de Jong, Jean Acampo, dan Adri Verdonk di Utrecht University, The Netherlands. Artikel ini menyajikan studi kasus masalah yang dapat terjadi saat mengajarkan topik elektrokimia, khususnya reaksi redoks pada siswa kelas 11. Dalam penelitian ini melibatkan dua guru kimia yang merupakan guru senior dan guru junior. Data penelitian diperoleh dari hasil observasi kelas dan rekaman praktik kelas. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di Belanda dan beberapa negara lain, guru dan siswa menempatkan elektrokimia sebagai topik tersulit dalam mata pelajaran kimia di sekolah menengah. Nah, permasalahan tersebut terfokus pada konsep dan prosedur, yang mana pada konsep pada pemahaman terkait kekuatan relatif zat pengoksidasi dan pereduksi, serta konsep terkait bilangan oksidasi. Sedangkan pada prosedur itu ada pada pengklasifikasian reaksi sebagai contoh reaksi redoks dan keseimbangan persamaan reaksi redoks yang kompleks atau biasa disebut penyetaraan reaksi. Nah, berdasarkan perspektif tersebut, kegiatan mengajar harus menciptakan kondisi yang memungkinkan perubahan konseptual. Pada tahun 1982, Ponsonnet, Strijk, Huisson, dan Geertzog telah mengembangkan model perubahan konseptual yang melibatkan 4 kondisi sebagai berikut. Yang pertama itu ada sebuah konsepsi baru harus menjadi hal penting bagi peserta didik. Yang kedua itu ada sebuah konsepsi baru harus dapat dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga itu ada sebuah konsepsi baru harus masuk akal bagi peserta didik. Dan yang terakhir sebuah konsepsi baru harus bermanfaat bagi peserta didik. Dilihat dari permasalahan tersebut, terdapat 2 pertanyaan yang timbul, yaitu yang pertama, apa permasalahan pengajaran terkait dengan konten pada saat mengajar topik reaksi redoks? Dan yang kedua, konsepsi masalah mengajar yang bagaimana yang guru kimia miliki ketika dihadapkan dengan masalah yang berhubungan dengan konten ini. Nah, atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab oleh metode berikut yang dijelaskan secara satu persatu, di mana selama musim dingin pada tahun 1991 dan 1991 hingga 1992 diluncurkan suatu proyek penelitian yang berfokus pada pengajaran topik reaksi redoks di beberapa sekolah di Belanda untuk VWO atau pendidikan pra-universitas. Kurikulum VWO ini berlangsung selama 4 tahun dengan pengajaran yang dimulai pada peserta didik kelas 11. Nah, yang pertama itu metodenya ada keterlibatan guru. 2 guru kimia terlibat dalam proyek ini seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, dengan pengalaman mengajar masing-masing 12 tahun dan 5 tahun, terkhusus pada konsep atau topik reaksi redoks. Kemudian kedua guru ini akan mengajarkan kurang lebih 30 peserta didik dengan menggunakan buku teks yang sama. Yang kedua itu ada konten buku teks. Buku teks secara umum akan berisi konten yang sama, meliputi transfer elektron di antara reaktan, definisi zat pengoksidasi dan pereduksi, menyeimbangkan setengah reaksi atau penyetaraan setengah reaksi, memprediksi reaksi redoks berdasarkan kekuatan relatif pereduksi dan pengoksidasi, serta pengaplikasian industri. Kemudian pengumpulan data kelas. Selama kegiatan kelas berlangsung akan diamati oleh satu peneliti yang sama. Gambar dan catatan di papan tulis disalin ke dalam buku catatan, dan seluruh kegiatan pembelajaran juga akan direkam dan ditranskrip. Kemudian analisis protokol. Analisis protokol akan difokuskan pada pertanyaan dari guru dan peserta didik. Sejumlah kesulitan konseptual peserta didik dihasilkan dari diskusi kelas.
Kesulitan utama akan diklasifikasikan ke dalam 4 kategori model Posner, dan selanjutnya akan diklasifikasikan kembali menjadi 2 kategori utama untuk setiap kesulitan belajar. Selanjutnya ada pengumpulan data wawancara, di mana setiap guru diwawancarai 2 kali secara individu oleh peneliti. Wawancara pertama itu dilakukan di tengah pembelajaran, dan wawancara kedua itu dilakukan di akhir pembelajaran. Guru diminta untuk menjelaskan bagaimana strategi mengajarnya, proses pengajaran, dan mengevaluasi pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir itu ada analisis protokol wawancara, di mana untuk analisis protokol wawancara ini digunakan prosedur umum yang sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, hasilnya itu saya sajikan dalam tabel seperti yang ditampilkan pada slide. Di situ ada 2 poin, yaitu karakteristik konsepsi baru atau karakteristik konsepsi baru dan masalah mengajar. Di sini karakter konsepsi barunya itu mengenai kebutuhan atau necessity, yang masalah mengajarnya itu ada menawarkan masalah yang tidak sesuai, kemudian menyajikan penjelasan yang berlebihan. Selanjutnya ada intelligent atau intelligibility, yang masalah mengajarnya itu mengenai merumuskan konsepsi yang diinginkan sebelum waktunya, kemudian menggunakan terminologi yang membingungkan. Selanjutnya ada hal yang masuk akal atau possibility, yang masalah mengajarnya itu meremehkan pentingnya konteks dan mengabaikan konsepsi alternatif peserta didik. Dan yang terakhir itu ada keberhasilan atau fruitfulness, yang masalah mengajarnya itu pembicaraan tentang aplikasi yang sangat minimal dan terlalu menekankan prosedur ahli. Nah, berdasarkan hasil tersebut, terdapat implikasi dan rekomendasi pada artikel ini. Yang pertama itu ada guru harus menghilangkan penggunaan konsep bilangan oksidasi. Kemudian yang kedua, guru harus lebih banyak tahu dibandingkan peserta didik mengenai transfer elektron dan kekuatan relatif pengoksidasi dan pereduksi. Yang ketiga, ada guru harus mendorong peserta didik untuk mengembangkan caranya sendiri dalam menyeimbangkan persamaan reaksi redoks atau penyetaraan reaksi. Yang keempat itu ada guru harus memberi perhatian yang cukup pada aplikasi industri mengenai reaksi redoks. Dan yang terakhir itu adalah guru harus lebih sabar dan yakin dalam mengajarkan reaksi redoks. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai review artikel pada tugas mata kuliah Telaah Kimia SMA 3 pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.